Saudara-saudariku yang dikasih dan mengasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersuka cita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 28 November 2021, tidak terasa kita sudah memasuki masa Advent, di mana pada hari ini kita memulai Minggu Advent yang pertama. Masa Advent selalu menjadi saat yang baik bagi kita untuk menyiapkan sebagai persiapan pendek kita untuk menyambut Tuhan lahir yang kita rayakan dalam perayaan Natal, dan juga menjadi persiapan jangka panjang kita untuk juga siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua pada akhir zaman. Sehingga masa Advent selalu menjadi saat yang baik bagi kita. Selain kita menyiapkan Natal, dan juga menjadi saat bagi kita untuk terus-menerus bisa menyambut Tuhan lahir dan hadir di dalam hidupmu, di dalam hati kita setiap hari. Maka masa Advent selalu menjadi saat yang baik untuk bertobat, untuk memperbarui diri, supaya kita siap dan layak menyambut Tuhan lahir dan hadir di dalam tiap kita. Maka dalam masa Advent ini kita diajak oleh gereja semesta untuk bisa memeriksa batin, masuk ke kedalaman diri kita untuk melihat mana saja yang perlu diperbaiki dalam segi hidup kita. Berani melihat dan juga mengevaluasi kegagalan-kegagalan dalam hidup kita, dan juga untuk memilah dan memilih cara hidup yang dapat membuat hidup kita menjadi berkembang, menjadi semakin lebih baik dari hari lepas hari. Maka mari kita dalam masa Advent ini menerima tantangan dari Paus Alexander, di mana ia pernah menyampaikan sebuah pernyataan dan juga pertanyaan reflektif untuk kita semua untuk mengawali masa Advent ini adalah demikian: apa untungnya bagi saya, bagiku, jika Yesus dilahirkan kembali dalam ribuan palungan yang ada di seluruh dunia, namun tidak lahir kembali di dalam hatiku, di dalam hati Anda, di dalam hidup kita? Tentunya Tuhan Yesus, kita meyakini bahwa Tuhan Yesus selalu berkenan hadir, berkenan lahir kembali dalam hidup kita. Akan tetapi seringkali yang menjadi persoalan adalah seringkali kita menciptakan penghambat, penghalang yang tidak perlu, yang membuat kita sendiri, yang membuat Anda, kita sendiri kurang mampu menyambut hadirnya, lahirnya Tuhan kembali di dalam hidup kita. Nah, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini dalam salah satu kutipan sabda menjadi pedoman kita untuk bisa menyingkirkan hambatan-hambatan itu, supaya Tuhan bisa kembali hadir dan lahir dalam hidup kita. Dalam Injil Lukas bab 21 ayat 28 dikatakan, apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Saudara-saudariku yang terberkati, bangkit dan mengangkat muka sama dengan mengarahkan diri, mengarahkan hati, mengarahkan hidup kita kepada Allah, kepada penyelenggaraan ilahi, dan menyadari bahwa Allah selalu menyertai dan menyelenggarakan langkah hidup kita dalam karya kita setiap hari. Maka keterarahan hati ini adalah sebuah pilihan yang kita tempuh, yang kita pilih dengan sadar, agar kita selalu ingat Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga kalau kita renungkan di sini, keterikatan atau keterarahan hati ini lalu tidak terikat pada ruang dan waktu. Artinya kita ingat Tuhan kalau saat berdoa saja, kalau tidak saat berdoa lalu kita lupa Tuhan, atau kita ingat Tuhan atau hati pikiran kita terarah kepada Tuhan ketika kita masuk ke kapel atau masuk ke sebuah gereja dan berdoa di sana. Sesudah keluar dari gereja, sesudah keluar dari kapel, lalu kita lupa apa yang kita ingin perjuangkan.
yaitu kehendak Allah. Maka saudara-saudariku yang terberkati, masa Advent menjadi saat yang baik bagi kita untuk bisa mengarahkan kembali fokus pandangan kita kepada Tuhan dengan meneliti batin kita, mana saja yang perlu kita perbaiki, penghambat-penghambat mana saja yang seringkali menghambat Tuhan lahir dan hadir dalam hidup kita. Ketika kita menemukannya, semoga kita diberi rahmat untuk menyingkirkannya, supaya Tuhan sungguh-sungguh bisa lahir dan hadir, dan tentunya shalomnya, damainya juga hadir di dalam hidup kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan dunia. Tolonglah kami dalam menyiapkan diri menyambut kedatangan Putramu, sehingga pantas mengalami karya keselamatan. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, dimanapun Anda berada dan dalam situasi apapun hidupmu, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.